Kita bertemu kembali, Bapak Ibu, saudaraku, di renungan kita pada pagi hari ini. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Saya percaya itu kita selalu tetap sehat dalam naungan dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saudara-saudaraku, bagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan aktivitas kita atau memulai tugas-tugas pekerjaan kita hari ini, adalah kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk Tuhan melalui firman-Nya yang menyapa kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Tetapi baiklah saya bacakan dari ayat 6 sampai ayat 7, dikatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang menciptakan kita. Itulah suara dari malaikat yang pada waktu itu ada penglihatan kepada Yohanes, bagaimana Tuhan mengingatkan kita di muka bumi ini, selagi kita masih bernapas, selagi kita masih hidup, mari kita menyembah Tuhan. Jangan nanti ketika penghakiman itu tiba-tiba datang, kita tidak berbuat apa-apa, kita didapatinya melakukan kejahatan, akhirnya kita tidak masuk ke surga. Oleh karena itu, melalui nats ini kepada kita semua diingatkan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Memuliakan Dia berarti menyembah Allah, mengikuti perintahnya, dan selalu tetap tunduk hanya kepada Tuhan, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Dia. Dan memang satu-satunya Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus. Jangan ada kita menyembah ilah-ilah lain. Jangan ada kita menyembah patung. Jangan ada kita menyembah harta kekayaan. Meskipun harta kekayaan itu memang penting bagi kita, tetapi janganlah jadikan itu sebagai ilah, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tetapi jadikanlah Allah itu di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, karena Dialah sumber segala sesuatunya. Tuhan, kita bisa minum karena Tuhan menciptakan air pada kita. Kita bisa makan karena Tuhan memberikan sumber makanan itu kepada kita, dan yang lain-lain. Semua hal yang kita dapatkan di dunia ini itu adalah bersumber dari Allah, karena Dia yang menciptakan itu. Itulah ajakan kepada kita supaya kita jangan lari. Karena ada saja orang yang tidak lagi mau menyembah Allah. Kenapa? Dia terlalu tunduk dan taat kepada harta kekayaannya, terhadap teknologi, terhadap kepintarannya, terhadap kebolehannya, terhadap kecantikannya, kegantengannya, dan yang lain-lain. Sekarang kita diingatkan, saudaraku, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus harus menyembah Allah, harus di dalam kerendahan hati dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Allah saja. Karena untuk itulah kita diciptakan, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya nyata dalam kehidupan kita kemuliaan dan keagungan nama Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita berkarya dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tetapi marilah kita juga menyembah Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk bisa melakukan tugas-tugas pekerjaan kita sehari-hari. Bisa kita beraktivitas, kita bisa bekerja, anak-anak kami bisa sekolah, bisa kuliah, dan yang lain-lain. Semua itu adalah karena pengaturan Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa menunjukkan kepada kita ya jalan yang harus kita lalui. Dan disinilah di tengah-tengah perjuangan kita di dunia ini, kita selalu tetap tunduk
kepada Tuhan, supaya kita selalu tetap mengingat bahwa dirimu, diri saya, diri kita semua ada yang memilikinya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sombong ya. Marilah kita hidup dengan rendah hati. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita, kalau tadi ada penglihatan kepada Yohanes, ada malaikat yang memegang Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Kata mereka ini adalah manusia, berarti kita juga ikut di situ. Nah, Injil itu diberitakan kepada kita, Injil keselamatan, Injil sukacita yang membawa kita kepada pengharapan di sorga nanti. Karena hidup orang percaya tidak berhenti di dunia ini, tetapi di sorga. Disitulah kerajaan kita, sebagaimana dikatakan oleh Paulus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ingatlah selalu tetap mengimani Tuhan Yesus, dan selalu tetap menyembah Dia di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan, dan juga di dalam semua kekuatan dan juga perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menyembah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini, yang menciptakan kami. Oleh karena itu ingatkan kami Tuhan supaya kami hanya menyembah Allah saja di dalam Yesus Kristus, supaya kami Tuhan jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan merasa kami sudah hebat, tetapi biarlah kami hidup dengan kerendahan hati, bahwa Tuhan memakai kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, terutama jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka saat ini berada, apakah di rumah, di kantor, di jalanan, di sekolah, di rumah sakit, atau di tempat-tempat yang lain. Tuhan tolong mereka, ingatkan supaya Tuhanlah yang mereka sembah dalam perjalanan kehidupannya. Berkati kami Tuhan, dan berilah kesehatan kepada yang sakit, supaya mereka berharap kepada tangan pengasihan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan, dan juga kepada yang berduka, memberikan kepada mereka Tuhan penghiburan, dan jika ada yang berbeban berat Tuhan mereka, berikan mereka Tuhan sukacita berlimpah, bahwa beban mereka akan Tuhan gantikan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, dan jangan lupa untuk menyembah Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu, pikiranmu hanya pada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.